Ini kan begini, ini kan public figure, beliau public figure yang harusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, yang menurut masyarakat. Pengaduan dugaan keterlibatan Sandra Dewi pada kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk dengan kerugian negara 271 triliun yang diduga dilakukan oleh suaminya yaitu Harvey Moise. Elemen masyarakat yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi pada Selasa siang mendatangi gedung Kejaksaan Agung. Mereka meminta kepada Kejaksaan Agung agar segera menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang, dan meminta Kejaksaan Agung agar segera mengeluarkan surat pelarangan keluar negeri untuk Sandra Dewi. Beberapa media berita online, intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, Mas Kijagung. Menambahkan? Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mensahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Kita duga begini, harusnya sebagai istri mengetahui dari mana hasil ataupun uang yang didapat daripada suami. Apakah pendapatan ini dalam hal yang wajar atau tidak? Ya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri kehidupan Sandra Dewi dan keluarga selama ini memiliki pesawat private jet ya, punya private jet sendiri yang kita duga dibeli dengan menggunakan uang hasil dari tindak pidana korupsi. Itu sih poinnya itu. Jadi kita mendukung Kejaksaan Agung dalam ini untuk segera mengusut lebih dalam terkait kasus ini. Kejaksaan kemarin juga sudah mengasih statement bahwa banyak tersangka-tersangka yang baru untuk diprosesnya. Bang Ibu, maksudnya senang nggak dengan ya, kami senang. Justru kami ini membantu ataupun mendorong Kejaksaan agar segera menetapkan tersangka lainnya mungkin. Jadi jangan ditutup-tutupi, semuanya dikupas tuntas saja. Bila perlu semua pelaku korupsi ataupun keluarga yang menikmati dimiskinkan saja semua. Oke, kata dimiskinkan, selain dimiskinkan apalagi nih Bang untuk para korupsi yang jumlahnya terlalu banyak? Dimiskinkan dan dituntut ataupun diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Maksimal? Atau ya kalau bisa ya maksimal, semaksimal lah, itu maksimal aja. Kalau kita sih maunya koruptor itu dihukum mati, bahkan aturannya belum ada. Bang, ini nyasar ke public figure lain nggak yang dikatakan berlebihan? Kalau untuk saat ini kita lebih fokusnya mendorong untuk Sandra Dewinya. Mungkin kalau nanti ada dugaan lain, kita juga tidak menutup kemungkinan akan mengadukan oknum ataupun artis-artis lain, artis lain. Abang kan bilang Sandra Dewi, tapi kan di pihak lain juga banyak tersangka dan juga punya istri. Gimana Bang pendapatnya? Ya nanti, karena ini kan begini, ini kan public figure, beliau public figure yang harusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, yang menurut masyarakat dia ini baik, tapi malah justru kita lihat sebaliknya yang terjadi saat ini. Suaminya terlibat dugaan tindak pidana korupsi yang nilainya sangat fantastis sekali di 271 triliun. Kasihan kita lihat masyarakat melihat warga Bangka Belitung ya, gara-gara mereka, gara-gara para terduga koruptor ini jadinya mungkin kalau dibangunkan menjadi infrastruktur di Babel ya udah mewah mungkin di Bangka Belitung gitu. Oke. Untuk diduga istri dari tersangka yaitu artis Sandra Dewi, dia juga harus dihukum apa dan harus terseret nggak sih Bang? Iya harus terseret. Jadi kita minta pasal 5 ini Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang TPPU ya. Jadi bagi orang yang menerima transferan ataupun mengetahui dia bisa dijerat. Gitu.